berbasis CEO karena kepentingan perang ekonomi. Nah, semua buku itu hampir mengarah kepada perang ekonomi. Adam Smith ekonomi, Das Kapital ekonomi. Jadi perangnya hampir berputar pada perang ekonomi. Nah, cara kita sebenarnya sederhana. Gini, kalau kita mau memahami Islam agar kemudian kita tidak terganggu dengan yang lain, kita pahamkan di hati kita begini. Kita sangat meyakini begini hal diyakini begini. Yakinlah bahwa tidak ada satupun nilai lebih hebat dari Islam. Tidak ada yang lebih hebat dari Islam. Itu tanamkan dulu di hati. Sehingga kalau ada nilai baru kita uji dengan yang ada di Islam. Karena Buya Hamka pernah mengatakan sebuah kalimat menarik. Kalau ada orang yang kagum kepada nilai yang lebih itu datang dari non Islam atau nilai yang tidak ada di Islam, nanti dia bisa berubah mudah jadi kafir. Jadi percayalah bahwa tidak ada nilai yang lebih dahsyat dan lebih hebat dari Islam. Itu dulu. Sehingga ketika datang nilai baru kita bandingin tuh. Itu dulu. Kalau kita tidak punya keyakinan itu nanti kita, wah, ini lebih hebat nih. Nah disitulah kerjaannya setan nanti alazi waswisu fi sudurinas, membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia. Ketika kita belajar apa? Kita belajar teori negara, misalnya demokrasi, John Locke, Montesquieu, teman-teman kan baca itu. Kenapa John Locke bisa nulis teori negara, teori hukum, Montesquieu bisa membobotinya? Tentu setiap orang yang menulis sesuatu itu berasal dari background dia, latar belakang kepala dia apa. Kenapa kemudian politik itu the art of possible, seni melakukan apa saja? Boleh melakukan apa saja dalam politik, manipulatif, sogok menyogok, gratifikasi seks, menyogok penyelenggara. Boleh, kenapa? Karena doktrin itu berasal dari doktrin yang dikerjakan orang non-muslim. Di Islam tidak ada begitu, dosa tanggung sendiri. Maka politik dalam Islam itu siasat. Siasat apa? Untuk mencari kebaikan, dilakukan dengan cara yang baik. Karena dosa kita tanggung sendiri. Sementara dosa John Locke sudah ditebus. Ya kan? Jadi dia mengarang sesuai dengan apa yang menjadi mindset dia di isi kepalanya. Sehingga orang Islam kalau mengikuti itu, orang Islamnya yang tersandra pemikirannya. Politik bagi kita adalah siasa. Siasa apa? Untuk menjadi rahmatan lil alamin. Politik bagi kita apa? Alat, bukan tujuan. Bagi orang yang tidak belajar agama Islam, politik itu alat. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan. Bagi kita politik tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Bagi kita politik itu alat untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang nilai lebihnya. Ini saya bilang begini teman-teman, kalau mau jadi sesuatu, jadi itu dengan dasar agama dulu. Jangan dengan yang lain. Karena sekali jadi dengan yang lain, nanti hilang kehebatannya, Mas Bro. Misalnya nih, ini cerita-cerita off the record, kita bercanda-bercanda. Apa yang hebat dari wakil wali kota Ambon kalau dia orang Muslim? Menurut kalian apa yang hebat? Hebatnya apa? Apa yang hebat? Kalau dia cuma mau buka acara, dia jadi wakil wali kota yang biasa-biasa, bro. Yang hebat apa? Itu wali kota bisa sholat Jumat di Masjid Batu Merah, khutbah Jumat dan jadi imam. Jumat depan sholat Jumat di Masjid Nania, khutbah Jumat dan jadi imam. Ramadan dia buka puasa di Masjid Arsalobar, lalu kemudian tarawih di Masjid Talaki, jadi imam. Itu wali kota setiap bulan memimpin majelis tahlil di RW 1, RT 1 Batu Merah. Bulan depan ganti RW 3 Nania. Itu nilainya. Kenapa? Karena di kepemimpinan itu melekat amanah yang Allah kasih. Kalau cuma sekedar buka acara sama dengan orang biasa, bos. Itu wakil wali kota yang perintah, pegawai muslim bayar zakat semuanya. Saya cek zakatnya. Kita beri bagi orang-orang kaum duafa. Karena di kepemimpinan itu melekat agama. Yang agama itu menjadi basic utama kita melaksanakan pelayanan. Tanpa itu kita jadi orang biasa-biasa, Pak. Itulah kenapa dulu para Sultan Utsmani, para raja-raja kita,
itu diajarkan agama paling utama. Sehingga Muhammad Al-Fatih 19 tahun sudah pimpin lebih dari 100.000 tentara, khutbah Jumat. Laksamana Kumalahayati, perempuan terhebat dalam sejarah, 16 tahun sudah pimpin 4.700 tentara perempuan di 7 kapal perang. Kenapa? Agama dalam diri, agama kuat. Sehingga tidak ada orang yang berani mengganggu saya dengan keputusan saya. Karena ketakutan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi ketakutan kepadamu. Itu yang membuat orang takut kepada kita adalah ketakutan dan tauhid kita dan kepahaman kita pada syariah yang paling tinggi. Jadi wakil wali kota bilang begini, wali hari Senin sampai Kamis sholat duhur beta yang pimpin. Kasih pengumuman pegawai muslim diminta sholat duhur di musola lantai 4. Sholat duhur ini dipimpin wakil wali kota. Itu luar biasa. Begitu Jumat sore wali kota pimpin ibadah. Sudah kita Nasrani. Sehingga keseimbangannya ada. Maka pemimpin tanpa kekuatan agama layang-layang Pak. Layang-layang Pak. Tidak ada yang kemudian lebih ditakutkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Bangun mindset kita bahwa tidak ada yang lebih hebat dari Islam. Tidak ada yang lebih hebat dari Islam. Tidak ada yang lebih hebat dan sempurna dan paripurna nilainya dari Islam. Kalau ada yang baru kita jadikan pembanding, oh begini. Oh begini. Itu yang bisa menyebabkan kita mereduksi. Biar kita baca apapun, mindset kita sudah doktrin bahwa Islam itu yang paling luar biasa, sehingga pasti kita akan kembali. Ketika jadi politisi yang paham akan agama. Ketika jadi pejabat yang mendudukkan agama ini sebagai nilai utama. Ketika jadi memegang pemerintahan, dia membuat agama lebih utama. Sehingga tidak ada yang dia takutkan kecuali tidak bisa menjalankan agama ini. Nah itu caranya agar kita bisa teguh dalam kehidupan ini. Kenapa? Agama tuh jadi fondasi Mas Bro. Ini kayak gini nih. Rumah ini boleh nggak ada tembok, boleh nggak ada atap, tapi kalau nggak ada fondasi bagaimana? Rubuh gak sih? Rubuh. Teman-teman belum belajar ekonomi, intelijen, matematika, hukum, sosiologi, tanpa belajar agama, teman-teman rubuh di tengah jalan. Agama itu menjadi fondasi paling utama. Sehingga ketika ditancapkan apapun, maka agama itu yang memberi bekal, yang memboboti kehidupan kita. Itu yang benar. Makanya Nabi doanya apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan saya ini dengan agama ini. Karena kalau agama ini baik-baik saya. Kalau agama ini nggak baik, tidak akan pernah baik saya.